Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Willy. Dan di video kali ini kita akan belajar dua hal, yaitu mengenai Eloquent URM, ORM, dan juga post model. Oke, pertama tentang Eloquent ORM. Kita bisa buka langsung di dokumentasi Laravel. Lalu kalian cari aja di sini Eloquent. Nah, di sini langsung muncul, klik aja salah satunya. Lalu kita arahin ke bagian Get Started. Nah, jadi apa itu ORM atau Eloquent ORM? Jadi singkatnya, ORM itu Object Relational Mapper atau sebuah teknologi yang berfungsi untuk mengelola sebuah objek database atau tabel database. Kalau saya pelajari sih dia sebenarnya mirip-mirip dengan ini file migration yang kita buat, kurang lebih seperti itu ya. Tapi saya kurang tahu apa bedanya. Intinya kalau ORM itu teknologi terpisah dan bisa dipakai untuk mempermudah dalam melakukan query dan membuat tabel dan sebagainya. Jadi setiap enggak setiap bahasa pemrograman sih. Jadi banyak jadi banyak ORM yang sering dipakai oleh banyak developer kayak misalnya Prisma, Mongose dan juga Eloquent dan lain sebagainya, ada banyak. Nah, yang bakalan kita pelajari itu Eloquent. Tapi karena waktunya singkat ya, jadi silakan kalian baca-baca di dokumentasinya langsung. Ya intinya seperti itu. Dia kemudian lanjut ya. eh Kita bakalan buka model pos kita. Nah, kalau kalian ketahui, di sini itu sebenarnya kelas model pos kita itu belum terhubung dengan tabel database dengan nama pos. Di sini kan kita ada database di bagian pos. Nah, dia itu belum terhubung dengan ini, guys. Jadi biar terhubung gimana? Caranya kita pakai extend model supaya eh, coba lihat isinya ya, isi dari si model ini. Nah, dia banyak, guys. Intinya fungsi utamanya itu ya buat mempermudah kita dalam melakukan query-query database dan lain sebagainya ya. Nah, di sini setelah kalian extend post ke dalam model, dia tuh function atau method all itu bakalan error karena sebenarnya si model itu udah ada method all kan, dan karena post itu mewarisi kelas model, jadi otomatis si post ini udah dapat method all dari si model. Jadi kita tidak perlu bikin ini, silakan kalian hapus saja. Nah, metode yang kita hapus tadi itu adalah metode yang fungsinya untuk ini ya, untuk eh, ya untuk mengget data post pada halaman blog kita. Kalau kita cek di sini di halaman post kita, nah dia tetap muncul ya. Kenapa bisa tetap muncul sesuai dengan database kita? Ini karena otomatis post yang kita get melalui post al, ini kita coba cari. Nah ini harusnya kan ini error ya karena metode alnya udah kita hapus di sini, tapi dia nggak error dan berhasil nge-fetch karena dia metode alnya itu didapat dari kelas model, jadi aman aja. Nah, selanjutnya untuk find ini juga sebenarnya udah ada metode bawaannya dari si model, jadi bisa kita hapus aja. Untuk sementara kita komen dulu ya. Oke, lalu kita akan berkenalan dengan salah satu teknologi atau fitur Laravel, yaitu namanya Route Model Binding. Nah, sebenarnya kalau kita uh,
Simpelnya, si Vine ini kan sebenarnya udah ada dari bawaan model eh, kelas model ya. Tapi metode Vine yang dimiliki oleh si model itu dia mencari bukan berdasarkan slug, tapi berdasarkan ID. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita kan maunya si metode find ini mencari berdasarkan slug ya, bukan berdasarkan ID. Kita bisa kali itu dengan menggunakan route model binding. Oke, kita coba baca-baca dulu ya. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini caranya. Di sini, instead of ngejadiin slug sebagai parameter, kita jadiin model objek pos itu sendiri sebagai parameter. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian sini, sebentar, saya ingat-ingat dulu. Oke, sorry guys, saya baru ingat. Jadi setelah ini kita hapus. Ingat ya, di sini itu si ketika kita menggunakan route model binding, dia itu yang kita akses tuh satu instance dari pos itu sendiri. Jadi satu objek posnya bisa kita akses di sini. Lalu di sini kita tidak perlu melakukan pencarian berdasarkan post ya. Dia otomatis bisa ngebaca. Nah, kita contohin ya. Di sini post. Kita cari halaman yang mengakses root ini. Itu ada di mana? Ada di resource ya. View post. Nah, di sini dia kan masih mencari berdasarkan slug. Kita coba ganti dulu dia menjadi ID. Nah, kita coba refresh. Kita coba akses ini judul pertama. Nah, dia otomatis ngebaca ya si router ini. Padahal kita tidak secara eksplisit menuliskan pencarian berdasarkan ID gitu. Kita cuma ngirim ID aja ke sini. Tapi si teknologi route model billing ini otomatis tahu kalau yang kita cari itu berdasarkan ID dan dia otomatis nyari gitu datanya. Padahal di sini juga kita nggak pakai ini ya. Nih, kita coba hapus nih. Dia aman. Tuh, masih aman. Kita coba ulangi. Nah, masih aman. Nah, tapi kita kan pengen mencari judulnya menggunakan Slack ya, seperti ini yang kita di button read more. Kalau kita klik berdasarkan Slack, ini masih not found, belum bisa. Nah, kita coba perbaiki itu. Pertama kita benerin dulu ini caranya berdasarkan Slack aja yang di title-nya. Kemudian di routes ini supaya bisa mencari berdasarkan Slack, tinggal ditambahkan titik dua Slack. Nah, sangat simpel sekali ya. Lalu kita coba lagi, kita refresh, kita klik salah satu judul, misalnya judul 2 kita klik ya. Nah, dia sudah bisa mencari berdasarkan Slack. Kita coba yang ini, read more. Nah, sama aja ya, udah berhasil. Oke, next. Kita bakalan mencoba PHP Artisan Tinker. Nah, apa itu PHP Artisan Tinker? Tahu Tinker. Nah, kita cari tahu langsung ya di sini. Clear dulu. Oke, kita enter. Oke, kita tunggu ya. Nah, intinya PHP Artisan Tinker itu adalah sebuah komen untuk membuka sebuah shell bawaan dari PHP ya. Di sini kegunaannya banyak. Misalnya kita juga bisa echo hello world.
Nah, bisa seperti Node.js gitu ya, atau terminal Node.js. Kemudian di PHP Artisan Tinker ini kita bakalan coba membuat eh, data post ya. Dia langsung bisa terhubung ke database langsung lah. Ini kan dia ngakses, saya ngakses model ya. Sorry, copy, Ctrl Shift paste. Oh, sorry, sorry. Kita tulis manual aja. App. Pertama kita akses model post dulu, lalu kita akses method create-nya. Yang mana ini method create itu instance dari kelas model. Ini kita coba cek dulu deh, biar nggak bingung. Nah, di post ini kan tidak ada definisi, kita tidak mendefinisikan metode create, tapi kita bisa akses karena udah bawaan dari kelas model ya. Oke, balik lagi. App model host T2 create, kita kasih spasi title sama dengan misalnya contoh judul 3, author Alvistens, kemudian slugnya contoh judul 3, bodinya ini adalah contoh teks. Nah, kita coba kasih tutup dulu, enter. Oh, di sini kalau kita lihat app model post not found. Kenapa? Karena di sini sepertinya ada typo ya. Nah, benar, kita ada typo. Harusnya itu bukan pakai kata jamak. Ah, sorry, ini jadi aneh tulisannya. Clear, kita clear dulu. Oh iya guys, dia agak ngelag gitu ya. Clear. Hmm. Kita nulis manual lagi nih kayaknya guys. Gak apa-apa lah, kita tulis manual. App model host create. What? Oh iya, sorry sorry. Kita tulis manual lagi.
Oh iya, kalau kita klik di sini error ya, karena title-nya itu katanya tidak ada di available model ini. Jadi setiap model itu kita perlu definisikan dia dalam bentuk available. Contohnya seperti di user ya. Ini setiap kolom ya. Jadi kita copy aja di bagian user, paste di sini. Lalu kita sesuaikan untuk nama kolomnya. Itu ada title, terus author, body ya. Title author slash body. Nah, kita coba lagi jalankan perintah yang sama. Available property to allow statement. Aneh nih guys. Sebentar ya. Oke guys, jadi setelah kita menambahkan label, tentunya kita coba exit dulu. Lalu kita masuk lagi ke PHP Artisan Tinker ya. Nah, di sini kita copy yang udah kita paste as one line. Nah, kita coba enter. Nah, dia sudah bisa masuk ke database kita. Ketika kita refresh halamannya, datanya sudah ada 3 ya. Oke, sekian saja video tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.